Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia setiap jumpa saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama memang kami rancang, kami kemas dan kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali setiap pertanyaan, cari semua jawaban dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat hari ini adalah bagaimana bertemu Tuhan. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Leo dan Carly. Shalom Leo. Shalom Bu Anis. Shalom para pemirsa. Senang bertemu Anda kembali dalam Dimensi Iman Kristiani. Shalom Carly. Shalom Bu Anis. Shalom juga buat semua pemirsa di rumah. Saudara, tentu saja seperti biasa hadir juga bersama kita untuk membantu kita mengejar setiap pertanyaan, membantu kita untuk menggali semua jawaban. Bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, selalu menyenangkan ketika kita memikirkan tentang sebuah kebenaran dalam perspektif yang pas tentunya. Komprehensif, dipertimbangkan, apa kata Alkitab, kenapa ada A, kenapa ada B, apa konteksnya, bagaimana seharusnya. Nah, kali ini kita berbicara sesuatu isu yang seringkali didiskusikan, tapi dalam pemahaman apa? Bagaimana bertemu dengan Tuhan? Sebuah pertanyaan menarik, bukan? Walaupun kadang-kadang kita pikir, kok itu dipertanyakan? Kan gitu. Karena ada selalu pengakuan orang yang agak ekstra terhadap hal itu. Tapi mana yang betul sebetulnya? Apakah kita mendengar, melihat dia secara utuh? Mari kita bicarakan. Namun sebelum lanjut, saudara yang kekasih, kita akan berdoa dulu. Dan saya meminta Pak Leo untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih Bapa atas segala berkat anugerah limpah rahmat-Mu bagi hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh berdiskusi dengan topik bagaimana bertemu Tuhan. Kau pimpin kami Bapa agar kami dapat mendapatkan satu pemahaman yang benar, satu pencerahan tentang topik ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Saudara, di dalam kitab Keluaran menarik sekali pasal yang ke-25. Keluaran pasal 25 harus ayat yang ke 20 sampai 22. Keluaran 25 20 sampai 22. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka dengan kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh hukum yang kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Setelah menarik ketika kemudian Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat tabut perjanjian itu, yang kelak itu akan ditaruh di ruang maha suci di dalam kemah sembahyang, begitu ya. Nah, disitulah dikatakan akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan akan berbicara dengan dia. Tetapi kalau membaca ini jangan buru-buru saudara berpikir Musa cuma bertemu di situ. Lah, sebelum grup itu dijadikan, toh Tuhan sudah berbicara dengan dia, bukan? Sehingga ada satu pergerakan yang tadinya ketemu Tuhan directly, sekarang menjadi ketemuan dengan Tuhan dalam satu situasi yang dibentuk. Nah, itu kemah sembahyang. Sebelum ada kemah sembahyang juga sudah ketemu. Di padang gurun ketika Musa pertama kali dipanggil Tuhan, dia juga ketemu, kan begitu ya. Nah, jadi mesti menyadari ini satu progresif dalam perkembangan. Jadi jangan juga saudara nanti buru-buru di gereja kita bikin tabut perjanjian gitu ya, disinilah ketemu Tuhan gitu kan. Nah, harus hati-hati. Atau seperti banyak kita membuat satu kamar doa, lalu merasa di situ kita bertemu Tuhan. Lalu kalau nggak ada kamar doa, doanya gimana? Nah, kamar doa tentu menolong kita hanya untuk khusyuk, tidak ada kegiatan lain. Ya kita punya kamar ekstra, ya kenapa tidak, kan gitu ya. Tetapi kan ketemu Tuhan tidak dilokalisasi. Nah, itu harus hati-hati. Mundur lagi ke belakang, kemudian kita melihat bagaimana Adam bertemu dengan Tuhan. Dan ketika Adam berbuat dosa, Tuhan datang, dia menyembunyikan dirinya. Lalu Tuhan berkata, mengapa kau bersembunyi? Ya, apakah kau makan buah itu? Rupanya Adam ketakutan. Lucu sekali kalau kita pikirkan lagi, masa si Adam bisa ngumpet dari Tuhan? Dia berusaha bersembunyi. Masa Tuhan nggak tahu kan begitu? Kenapa Tuhan mesti tanya?
Nah, itu sudah memberikan gambaran kepada kita. Pertanyaan Tuhan adalah pernyataan sebetulnya. Keterpisahan Adam dari Tuhan karena dia menghindar. Dan yang kedua, persembunyian Adam adalah sebuah kebodohan. Mau lari dari Tuhan, gimana ceritanya? Ya, sehingga pertemuan Tuhan dengan Tuhan itu menjadi pertemuan menakutkan. Karena apa? Dosa. Artinya apa? Kalau nggak dosa kan pertemuan itu menyenangkan. Maka bertemu dengan Tuhan harusnya adalah keseharian kita. Di dalam tiap desak nafas kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga itu bukan sesuatu yang temporary. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana Musa digambarkan dalam pernyataan terhadap bangsa itu, sehingga tabut perjanjian itu menjadi sakral. Bisa kita pahami, bukan? Sampai nanti kemudian Yesus datang, tabut itu sudah bukan lagi sesuatu yang penting. Bagaimana kemudian kita mengenal Allah di dalam Yesus yang disebut Immanuel. Allah menyertai engkau. Artinya Yesus ada, Allah itu ada, bertemu dengan engkau. Nah, tinggal bagaimana kita memahami. Nah, saudara, tentu masih banyak lagi lubang-lubang yang harus kita pikirkan. Nah, ini akan menjadi pokok diskusi kita. Bagaimana pula kita menyikapi orang yang seringkali, kemarin saya ketemu Tuhan, saya dengar betul-betul audible dan seterusnya misalnya ya. Nah, ini kayak apa nih? Ya, nah ini yang tentunya penting untuk kita diskusikan. Ya, jadi ini menjadi pokok pemikiran kita bersama-sama. Saudara yang kasih, begitu. Terima kasih Pak Bigman. Carly dan Leo, sebelum kita gali lebih dalam lagi apa yang barusan kita dengar dari Pak Bigman, saya ingin justru awali bincang-bincang kita hari ini dengan meminta Carly dan Leo berkenan barangkali berbagi dengan kita semua. Carly pernah punya yang disebut pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan barangkali? Iya, buat saya mungkin secara spesifik bertemu Tuhan, orang bilang ketika kita berdoa gitu ya, ketika kita baca firman Tuhan. Tapi menurut saya sebenarnya lebih daripada sekedar itu, malah lebih pada keseharian kita ketika kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita bertemu sama orang yang lagi punya pergumulan, kita ada di situ menjadi berkat. Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita bisa memberikan kekuatan kepada dia. Atau ketika kita berkunjung ke panti asuhan atau panti perawatan gitu ya. Sebenarnya itu Tuhan katakan, ketika aku lapar, ketika aku ada di penjara, ketika aku sedang susah, engkau ada di situ. Engkau melayani aku. Mungkin lebih ke arah itu Bu Anis. Jadi buat Carly, setiap detik dalam keseharian kita adalah kebersamaan dan pertemuan kita dengan Tuhan, dan itu justru yang Carly ingin bagikan pada setiap pemirsa. Leo, ada yang lain yang barangkali Leo mau bagi buat kita semua dan buat pemirsa juga? Ya, mungkin sedikit saya tambahkan dari yang pengalaman Pak Carly. Nah, itu di dalam kehidupan keseharian kita banyak hal-hal yang mungkin sudah kita rencanakan, tapi sering kejadiannya atau ujungnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sering saya alami, ada beberapa kejadian yang menurut saya itu satu kebetulan, dan kalau saya pikir saya rangkai semua, nggak mungkin kalau semua ini satu kebetulan. Ini pasti ada satu kuasa, ada satu karya Allah yang bekerja. Nah, disitulah saya merasa, ini yang namanya saya mesti lebih dekat, disitulah hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi maksud Leo ada situasi yang supranatural yang Leo rasakan dan itu Leo maknai sebagai pertemuan Leo dengan Tuhan? Bisa jadi seperti itu. Lalu mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin saya mau silakan langsung ke Pak Bigman. Tanya ke Pak Bigman, bagaimana dengan kita sering dengar khotbah, kita dengar sering cerita dari hamba Tuhan yang misalnya sering dalam tanda kutip bertemu Tuhan dan itu dijadikan sebagai daya tarik untuk orang itu percaya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, banyak dari antara kita orang Kristen tidak mempunyai satu pengalaman spektakuler bertemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan itu Pak? Walaupun mungkin kita tahu itu pengalaman pribadi ya. Saya pikir memang harus dilihat Alkitab ini sebagai satu rangkaian yang tidak putus kan, progresif misalnya. Adam bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan diri, Abraham dan seterusnya, bicara dan seterusnya. Kita pengen bicara seperti itu. Saya pikir itu kerinduan yang aneh sekali. Anehnya kenapa? Dulu zaman Adam sampai ke Musa, ya, sampai ke Yakub, lalu mereka ke Israel, belum ada Alkitab. Nggak ada kitab Taurat.
Jadi itu disebut zaman patriarkal, zaman bapak-bapak iman ini. Sehingga mereka bertemu berdialog dengan Tuhan. Lah mau pakai apa lagi? Ya kalau nggak ngomong, ya mimpi kan begitu toh. Termasuk Yusuf, ya kan banyak sekali dia bermimpi. Nah selesai itu kemudian masuk Taurat. Lalu sesudah Taurat, Pentatuk itu kitab-kitab dibentuk 5 kitab oleh Musa, lalu ditambah kitab para nabi. Ya. Lalu pengkhotbah mulai bilang, mimpi itu hanya buat tidur. Ya, wujud suntuknya kau berpikir katanya. Lah, kan sudah jadi lain kan? Artinya si pengkhotbah sudah menatap itu berbeda lagi. Mimpi yang dulu dipakai pada zaman Yusuf ternyata udah jadi lain kemarinnya misalnya kan? Ada satu progres yang bergerak. Apa pengkhotbah ngejek Yusuf? Ya jelas tidak lah. Ya kan pengkhotbah Alkitab juga kan gitu kan? Nah harus kan hati-hati. Nah kemudian kita bergerak lagi. Di waktu lampau orang seringkali bernasar, gitu kan? Tapi ketika pengkhotbah bilang jangan kau sembarangan bernasar, apalagi nasar terus nggak bisa kau lakukan. Lebih bagus tidak bernasar, karena toh Tuhan tidak berbelas kasihan padamu hanya karena kau bernasar, atau membencimu karena kau tidak bernasar. Masa sih Tuhan nggak tahu siapa kita? Apa hebatnya kita iming-iming janji sama Tuhan, baru Tuhan bertindak. Tapi di waktu lampau bisa dimengerti, karena mereka belum punya petunjuk yang jelas. Sekarang kan kitabnya nambah nih. Nah sekarang kita di PB, Injilnya komplit, surat-surat komplit, mau apa lagi? Ya kan? Kan jadi lucu kalau kita mengharapkan mimpi dalam bertemu Tuhan. Loh, lalu ini kita buat apa? Kan sudah sempurna. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau ini nggak cukup masih perlu mimpi, sama saja saudara merendahkan Alkitab. Itu satu asumsinya kan. Yang kedua, kalau kemudian bertemu itu dimonopoli oleh hamba Tuhan tertentu, saya ketemu Tuhan kemarin. Nah, seperti yang saya katakan di depan, lo kemarin sebelumnya nggak ketemu. Terus habis ketemu pisah. Bisakah saudara hidup satu waktu, satu detik tanpa Tuhan, tanpa bersama dengan Tuhan? Kan nggak mungkin bisa dong. Ini kan asumsi yang jadi sangat-sangat rawan sekali. Nah cuma kita ini memang orang-orang mistis sih ya. Jadi kalau dukun itu kan, kalau kita datang mau berdukun itu kan dia baca sama dia kan, ketemu lah katanya Tuhan atau apa entah apalah itu, pokoknya dia ketemu kan, dipanggil dulu kan gitu. Sesajen itu kan manggil, lalu yang dipanggil ini datang. Kalau Tuhan orang Kristen gitu, maafkan saya, itu bukan di Alkitab. Ya ada orang agama Kristen gitu ya silakan saja. Alkitab nggak begitu. Karena Tuhan bilang aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nggak ada lengahnya. Nah makanya Immanuel, Allah bersama dengan kita. Jadi prinsip pertama harus dipahami, bagaimana Alkitab bergerak secara progresif. Ada nggak mimpi? Ada zaman Yusuf dulu. Ya. Ada nggak kemudian Tuhan menyatakan diri audible? Ada zaman Abraham dulu. Di PB ada nggak? Ada zamannya siapa? Paulus. Pertobatan ekstra. Tapi Petrus nggak pernah dengar begitu. Nah, harus hati-hati dulu kan. Apakah kemudian Petrus lebih rendah tingkatnya dari Paulus? Harus hati-hati kan. Nah, kalau kemudian Yohanes bagaimana? Yohanes di Patmos beda lagi dalam case penulisan Alkitab itu. Bukan pertemuan dalam seperti Paulus yang menjadi titik pertobatan. Beda lagi kasusnya kan. Tapi penyataan yang kemudian dituliskan oleh Yohanes menjadi kitab yang kita pahami, kitab Wahyu, begitu. Ya Pak Bigman, saya ingin pastikan bahwa kita memahami dengan benar. Berharap bahwa kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu jadi salahkah itu Pak Bigman? Itu yang pertama barangkali. Yang kedua, betul kita barangkali di zaman ini punya petunjuk yang jauh lebih lengkap ketimbang mereka yang hidup pada masa lalu. Tapi apakah Alkitab lalu mengatakan karena itu Tuhan lalu tidak lagi berbicara secara pribadi, atau tidak akan pernah lagi ada pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saya pikir itu pertanyaan yang tidak terlalu pas dalam pengertian gini. Salahkah saya berharap saya bertemu dengan Tuhan? Lupa aneh sekali. Emang kamu nggak ketemu Tuhan? Emang kamu nggak kenal Tuhan sampai berharap ketemu Tuhan? Pertobatan adalah kesukaan yang paling besar. Maka mindset ini harus diluruskan dulu. Kita mesti berharap ketemu Tuhan. Lah kalau kamu berharap ketemu Tuhan artinya apa? Kamu tidak bersama Tuhan. Tidak bersama. Kalau kamu terpisah dari Tuhan, kok kamu bisa hidup? Saya juga bingung. Harus dipahami dulu kan. Sehingga harusnya kita menyadari pertobatan adalah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan itu. Nah, kesalahan kita adalah pengalaman pribadi selalu kita terjemahkan spektakuler. Nah ini yang jadi masalah. Tabrak mobil nggak mati gitu ya. Malah mobilnya rongsok. Saudara puji Tuhan, Tuhan menyertai saya. Saya ketemu dia tabrak mobil, mobilnya hancur. Saya nggak apa-apa. Waktu kamu napas, waktu kamu jalan, kamu sama siapa? Masa sama setan sih? Kan tidak. Nah,
Mindset ini harus dibereskan ini. Jadi jangan berpikir pertemuan dengan Tuhan itu adalah spektakuler lalu pengalaman pribadi. Padahal bertobat itu sangat personal. Perjalanan hidup sangat personal, pribadi semua kan. Perjalanan hidup saya beda dengan Anis, beda dengan Leo, beda dengan Carly. Saya nggak perlu berharap apa yang terjadi dengan kalian bersama dengan Tuhan terjadi dengan saya, karena kita punya keunikan masing-masing. Itulah kehebatan, kekaguman kita kepada Tuhan, karena memelihara kita dalam keunikan kita itu. Dia tidak membuat semuanya itu sama gitu kan. Kalau bertemu Tuhan artinya kamu jatuh nggak apa-apa, dari lantai 50 malah lantainya jebol, kamunya keluar bangun gitu kan. Itu nonton film. Tapi Pak Bigman, acap kali kita dengarkan ya Leo, Carly, orang mengatakan bahwa, atau bahkan bukan hanya orang lain, mungkin kita sendiri juga pernah mengalami itu, Leo dan Carly, saat dimana kita begitu merasa kedekatan kita, saat dimana kita dengan mudah berlinang air mata dan merasakan dengan jelas kasih Tuhan pada kita. Dan ada saat lain dimana kita begitu mudah disibukkan oleh hal-hal yang lain yang bisa dikatakan. Nah, sebelum lanjut, ini penting. Begitu mudah kita disibukkan oleh hal-hal lain, kita lupa penyertaan Tuhan. Sebuah peristiwa mengingatkan kita Tuhan menyertai kita, termasuk dalam kelupaan kita. Kalau Dia nggak sertai kita di kelupaan kita itu, habislah kita. Sayangnya kelupaan tidak kita sadari, malah bilang, waduh Tuhan, puji Tuhan, aku ketemu Tuhan di sini. Loh, bukannya nangis, malu tuh. Dari kemarin juga Tuhan sertai kamu, mestinya kan Tuhan ampun. Kau datang, kau nyatakan luar biasa, kemarin aku lupa, kan begitu kan? Tapi sekarang lucu jadi nada kemenangan. Kadang-kadang saya pikir-pikir, ya ini kan ada salah berat. Kemarin kamu disertai Tuhan, kamu lalai loh, lupa Dia menyertai kamu abaikan itu. Nah sekarang kemudian ketika kamu mengalami sebuah peristiwa lalu bilang, aduh Tuhan menyertai saya, emang kemarin enggak? Nah inilah mindset mesti diluruskan. Karena itu sebab dikatakan hidup orang Kristen itu, Paulus kan bilang, hidupku Kristus, mati untung. Maka penyertaan Tuhan bukan cuma dalam suka, dalam duka. Kesimpulannya kalau untuk seperti penjelasan Bapak itu berarti bertemu dengan Tuhan berarti untuk orang percaya all the way, Pak. Oh yes. Kalau 1 detik saja, Petrus kan pernah ingatkan, hati-hati. Iblis seperti singa mengokap. Sedetik saja kamu tidak bersama Tuhan, habis. Faktanya yes, kan kita seringkali lalai toh. Hidup kita seringkali kita sesali. Duh, kenapa gini? Kenapa begini itu ya? Kenapa aku begitu ya? Kita nyesel kalau malam kan. Seharian kita pikir karena mindset tadi. Makanya kalau sadar penyertaan Tuhan, kita jaga diri. Berbuat itu Tuhan nggak suka ini, jangan lakukan. Tapi ketika tidak, lalu kita lakukan. Lalu Tuhan datang, saya ketemu Tuhan. Lo kemarin ketemu siapa, bro? Begitu kan? Tapi bisakah Pak Bigman lalu kemudian kita menganggap linangan air mata itu, rasa sedih itu dan sebagainya itu melulu sekedar emosi belaka, karena sebetulnya Tuhan Maha Hadir, Tuhan ada di mana-mana dan kita tidak pernah lebih dekat atau kurang dekat dengan Tuhan pada dasarnya. Kita nggak bisa bilang itu, karena tidak perlu kita menjadi orang Kristen untuk menangis. Ya, nonton film India apalagi lagi sedih-sedihnya nari-nari, ya nangis kita. Apalagi tuh jahe muter-muter begitu ya, jahe-jahe campur ini jadi bandrek misalnya kan. Waduh, nangis kita. Mereka kan paling bagus perannya. Nangis itu kan natur. Nonton film lawa lucu-lucu ya kita ketawa. Natur kan. Nah, apakah kalau orang ketawa sukacita? Sebaliknya apakah orang menangis kemudian menjadi duka cita? Nggak tentu kan. Orang sukacita bisa menangis. Kan gitu kan. Tapi orang duka cita bisa saja dia tertawa tanpa menyadarinya. Nah, kita tidak sedang berbicara faktor emosi itu. Itu hanya ekspresi fenomenal, artinya yang di luar saja. Tapi ekspresi aktualnya adalah orang bertemu Tuhan itu hidupnya pasti selalu jadi berkat. Dia tidak self orientasi. Jadi dia gak pikirin sekedar bagaimana aku sakit sembuh, aku miskin jadi kaya. Bukan. Tapi andai kata pun aku miskin, andai kata pun aku sakit, bagaimana aku memuliakan Tuhan. Nah, itu orang bersama Tuhan. Pak Bigman, kita hidup di hari-hari di mana bahkan pimpinan gereja atau gembala atau pendeta yang justru mengajarkan pada kita bahwa tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Di tempat ini Tuhan hadir bersama kita. Nah, ini Carly punya pengalaman. Kita mesti tanya Carly dulu. Selama dia dengar gitu gimana itu pengalaman? Pernah dong dengar kalimat yang Anis tanya tadi? Iya, pernah sih.
Maksudnya bukan dari saya. Karena barusan Pak. Ya memang ada statement yang suka mengatakan seperti itu, tapi menurut saya sih nggak tepat ya. Dulu juga di gereja saya katanya ada tuh di ruang atas katanya tuh kalau kita lagi sepi gitu, ada bayangan lewat gitu ya. Jadi hal-hal yang menakutkan seperti itu. Lalu kalau kita lagi sendirian ada suara-suara yang kedengaran sayup-sayup seperti di luar suara manusia gitu ya. Nah itu suka saya dengar seperti itu. Tapi menurut saya sih kurang tepat kalau kita bilang roh itu ada dalam satu ruang atau satu waktu gitu ya. Karena roh itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Apalagi kalau kita bicara soal Tuhan, Roh Kudus itu yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi bukan ada di satu tempat gereja gitu baru kita bisa bertemu Tuhan, atau di tempat-tempat yang sakral kita berdoa baru kita bisa bertemu Tuhan. Tapi sebenarnya dimanapun kita berada, asal kita mau menyerahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, ya Tuhan ada di situ. Di era lampau, Amerika itu adalah negara yang paling liberal, rasional. Ya sesudah Eropa itu begitu filosofi begitu kuat, kemudian orang Eropa kan ke Amerika, filsafat itu dibawa, lalu Amerika berkembang menjadi pemikir yang paling cepat lagi dan paling liberal dalam banyak aspek, sehingga dia melewati negeri asalnya. Itu kan Amerika berasal dari Eropa toh. Nah dia melejit maju ke permukaan begitu luar biasanya. Tetapi kemudian di tahun 80-an saja sampai 90-an itu 1 dari 15 orang Amerika berurusan dengan psikiater. Karena under pressure kehidupan, tekanan yang sangat berat. Terus meningkat sampai kemudian memasuki era 90 ke 2000. Amerika cukup mengejutkan karena mistis hidup lagi di Amerika. Gitu ya. Jadi konsep-konsep yang magis itu muncul. Six sense istilahnya gitu kan. Cuma kan bajunya baju modern itu saja toh. Ini kan sama saja dengan dunia perdukunan. Ya paranormal kayak sebut atau six sense kayak ya apa bedanya sama dukun sih? Kan gitu aja sebetulnya. Nah, banyak orang coba membedakan ya, saya cuma tersenyum. Itu cuma perbedaan istilah dan pemberian definisi. Actually sama kan. Nah, sekarang ini berkembang, nah masuk terjadi sinkretis tadi di dalam gereja. Jadi Amerika mensponsor ini. Tuhan bicara sama saya, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Udah mulai. Persis kayak dukun kesurupan, sekarang pendeta atas nama Tuhan. Amerika begitu kentalnya, kemudian dari sini nih masuk. Indonesia kan pengimport yang paling baik. Ya apa aja kita import tanpa seleksi. Ya udah pokoknya Amerika mata biru, ya udah amin semua. Akhirnya kita telan aja mentah-mentah di sini, ditambah background kita tadi memang mistis. Maka Asia berkembang cepat setengah mati. Nah itu sebab rame. Padahal kalau mau jujur sejujur-jujurnya, saya ini anak desa, anak kampung yang di desa saya dulu di Sumatera itu namanya dukun-dukun. Nah kita ngerti banget cerita-cerita gitu. Ya sehingga pada waktu saya lihat, jadi saya berasa ini kayak kembali ke zaman dulu. Orang cari dukun, sekarang cari pendeta. Sakit atau apapun begitu. Nah saya sendiri sering dimintain orang tolong doa ini. Saya mesti memberi pengertian. Kita doa sama-sama oke. Tetapi awas jangan berasumsi kalau saya doakan terus hebat dan luar biasa. Banyak orang saya doakan sakit baik pun sembuh, lalu bilang Pak puji Tuhan Bapak luar biasa. Tapi mulai ketagihan dalam tanda petik, saya nasihatin ya. Karena saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Nah, jadi mistis yes, tapi jangan lupa bukan berdiri sendiri Indonesia ini, dari Amerika masuk. Iya, luar biasa nggak? Jadi dari Amerika masuk. Maka kalau di Amerika kita bilang six sense tadi. Nah, apa itu six sense? Indra keenam kan? Apa itu indra keenam? Suara Roh Kudus. Apa itu sugesti? Faith. Kalau orang dunia bilang sugesti, percaya, kamu bisa, gitu kan? Bahasa Kristennya beriman. Jadi spiritual sekali terdengar. Nah itu dia, jadi itu dia kan, suara Tuhan. Nah kalau sana kan six sense, indra keenam, suara yang bukan suara lain. Kalau Kristen suara Tuhan. Di situ sinkretisnya. Pak Bigman, doa Bapak kami yang Tuhan ajarkan buat kita diawali dengan mengatakan Bapak kami yang ada di surga. Buat sebagian orang ini adalah petunjuk bahwa ada dimensi ruang yang membatasi antara kita dengan Tuhan. Artinya Tuhan perlu turun kira-kira begitu untuk bertemu dengan kita, atau kita perlu mendekat dan naik sebelum kita bisa bertemu dengan Tuhan. Pak Bigman, bagaimana sebetulnya memaknai dengan benar Bapak kami yang ada di surga? Simple, setengah mati sebetulnya ya. Alkitab kalau kita baca, tinggi atas
mulia selalu merepresentasikan Tuhan. Bawah, bumi selalu merepresentasikan setan. Gitu ya. Maka dikatakan kalau binatang enam itu yang kita baca itu di Alkitab, maka keluarlah dari laut, keluarlah dari bumi. Lalu itu pasal 13-14 yang nanti, maka dari surga turunlah. Dengan segera itu kita melihat kontrasnya. Ya, makanya lucu ketika bicara enam orang ketakutan, padahal itu cuma setan saja. Tapi entahlah orang Kristen, saya juga nggak ngerti. Nah, ini kebanyakan perdukunan jadi campur aduk semua. Padahal mestinya membaca Wahyu itu gembiranya setengah mati. Karena enam itu ternyata tidak ada apa-apanya, kan gitu ya. Kalah, nothing. Satu waktu nanti ini mesti dibahas gitu ya. Nah, tetapi kembali dulu, Bapa kami yang di surga, ya Bapa di surga. Surga di mana? Itu lintas ruang dan waktu. Istilah atas bawah kan istilah ruang dan waktu. Kalau kita tunjuk hati atas, kita kali ke bawah ya bawah kan itu kan. Itu konsep ruang, karena ada ruang. Kalau nggak ada ruang, mana atas mana bawah. Maka bawah itu adalah bahasa simbolik setan dibuang. Atas itu Tuhan ditinggikan. Nah, jadi kalau Bapa kami di surga, surga itu mulia, surga itu tinggi, surga itu hebat. Kalau setan mana? Neraka. Nah, tetapi jangan bicara itu dalam dimensi ruang waktu. Saya menjelaskannya sampai kapanpun nggak bisa. Karena yang ada di benak saya, di benak kalian kan ruang dan waktu. Kan gitu ya. Sehingga dia beyond. Nah, tetapi kalau kemudian kita katakan lagi jaraknya berapa jauh ya? Saya suka lagu itu, dia hanya sejauh doa. Sebelum kau katakan dia sudah ngerti, dekat banget. Gitu. Ya, pertanyaan terakhir barangkali karena waktu kita terbatas sekali, Pak Bigman. Faktanya adalah hingga hari ini masih saja ada wacana di dalam wilayah gereja dan dipercaya oleh sebagian jemaat bahwa Tuhan menampakkan diri pada kita. Kalau Carly tadi cerita katanya dalam bentuk bayang-bayang dan sebagainya. Kemudian di Perjanjian Lama memang kita tahu, Pak Bigman juga sudah ajarkan pada kita tadi serba sedikit bahwa Tuhan menampakkan diri dalam berbagai bentuk, api, angin, bahkan manusia juga. Tuhan menjelma menjadi manusia. Pak Bigman, tidakkah akan pernah lagi Tuhan tampil dalam bentuk yang demikian? Itu yang seharusnya kita percayai atau itu yang harus kita hati-hati? Kalau kamu sudah SMA, masih perlukah kamu SMP? Sama sekali nggak perlu. SD, TK, maka nggak perlu tuh ya. Ayolah kita berkembang. Kan dulu Tuhan menyatakan diri, kita belum ada. Sekarang Tuhan menyatakan diri dengan sempurna dalam Yesus. Mau minta apa lagi? Jadi berarti kalau kamu berharap lagi ngeliat begitu, ya sama aja saya mau mengatakan, ya berarti Yesus belum cukup bagimu. Kan jadi gawat loh ya. Bagi saya sih cukup. I know. Thanks God kan gitu ya. Sehingga itu harus diperhatikan. Nah, yang kedua, melihat Tuhan adalah kemuliaannya, bukan Tuhan utuh. Karena kita juga bilang tidak ada yang bisa melihat Tuhan mati. Musa bertemu tentu kemuliaan Tuhan. Maka seringkali nyatakan di awan, tiap api atau apa dan segala macam. Ya, tabut itu pun bukan Tuhan ada di situ. Itu kan mistis banget itu ya. Tetapi itulah pemahaman di waktu lampau, butuh sebuah fenomena kasat mata untuk bisa percaya. Itu progres tadi. Nah, sekarang kita sudah punya Yesus Kristus Tuhan kita. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Saudara pemirsa, setiap kali kita mengira kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, kita sudah mengerti ajarannya dengan benar, dan setiap kali Tuhan ingatkan kita ada begitu banyak hal yang barangkali kita belum pahami dengan benar. Itu sebabnya tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami rancang, kami kemas, dan kami siapkan khusus bagi saudara. Saudara, kita syukur iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Menarik kalau kita berpikir bertemu dengan Tuhan, karena selalu menggoda. Tapi hati-hati, jangan sampai latar belakang berpikir yang salah membuat saudara menjadi lari dari Alkitab yang hidup itu. Alkitab sudah menceritakan tuntas. Berbicara tentang Tuhan, iman yang konkret, bukan perdukunan. Hati-hati. Semoga saudara mengerti dan bijak untuk memahami. Kita akan menutup acara kita Dimensi Iman Kristiani dengan doa. Dan ingatlah, tiap hari tiap desak napasmu, Tuhan beserta. Kita berdoa, minta kami pimpin. Bapak, kami bersyukur untuk pencerahan-Mu ya Tuhan melalui diskusi kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau ingatkan kami bahwa di dalam keseharian kami, ketika kami boleh hidup taat dan setia kepadamu, takut kepadamu ya Tuhan, sebenarnya Tuhan ada terus bersama dengan kami. Dan kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi garam dan dunia, menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.